Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-21. Masih dari hari yang ke-6 pada daurah fikih. Kita membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita telah membahas tentang babu as-salam, penjelasan tentang as-salam. Ya, dan perlu saya ingatkan di sini bahwa di dalam pembahasan jual beli yang terpenting untuk diketahui adalah definisi dan maksud dari pembahasan jual beli tersebut, kemudian prakteknya, ya, contoh tatbikiyahnya. Sebab pembahasan jual beli kadang perbedaannya dengan bab yang lainnya, perbedaan yang tidak begitu nampak. Ya. Seperti misalnya pembahasan as-salam ini. As-salam dia ada beberapa pembahasan yang mungkin saja orang anggap mirip dengannya. Ya, mungkin ada yang menganggap as-salam masuk dalam B fid dhimmah, menjual sesuatu yang masih ada di tanggung jawabnya. Mungkin saja ada yang menganggapnya sebagai bentuk dari ijarah, bentuk dari sewaan. Ya. Dan mungkin ada yang menganggapnya dia bentuk dari istisna. Istisna itu adalah akad pada orang yang punya kemampuan membuatkan untuknya sesuatu. Ya. Mungkin ada perbedaan-perbedaannya. Tapi yang penting kalau kita melalui sebuah pembahasan, kita perhatikan ketentuan dan syarat-syaratnya. Kita perhatikan ketentuan dan syarat-syaratnya. Jelas ya? Baik. Kemudian kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya. Kata Syekh rahimahullah, babur rahni wad dhamani wal kafalah. Bab gadaian, jaminan dan kafalah. Ya, ini 3 pembahasan. Rahan, ad-dhaman dan kafalah. Ya. Syekh memberikan ketentuan umum untuk 3 hal ini. Kata beliau, wahadihi wasaiqu bil huquqit tsabitah. Ini adalah 3 wasaiq, ya, untuk hak-hak yang tetap. Untuk hak-hak yang tetap, kepemilikan yang tetap. Nah, di dalam bab jual beli atau di dalam akad jual beli, akad-akad jual beli itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya uqud al-mu'awadat. Uqud al-mu'awadat. Akad pertukaran. Ya. Inilah pembahasan jual beli di dalamnya. Pembahasan sewa menyewa dan semisalnya. Kemudian yang kedua, uqud at-tabarru'at. Akad sifatnya tabarru'. Kalau tadi muawadat, ada pergantian, timbal balik. Kalau ini tabarru', cuma dari satu pihak saja. Karena sifatnya kedermawanan, kemurahan hati. Ya. Ini pembahasan hibah
pembahasan sedekah, pembahasan hadiah. Ini masuk dalam akad apa? Tabarruat. Kemudian ada akad yang ketiga, uqud at-tawthiqat. Akad penguat. Untuk menguatkan sesuatu. Nah, ini pada 5 pembahasan. Ini 3 pembahasan yang akan kita lewati sekarang ini. Ini semuanya tawthiqat. Untuk menguatkan akad. Jadi yang pertama rahan, yang kedua dhaman, jaminan, yang ketiga al-kafala. Ya, kafala juga jaminan. Akan kita terangkan perbedaannya. Yang keempat syahada, kesaksian. Dan yang kelima adalah al-kitabah, penulisan. Ya, ini 5 pembahasan semuanya masuk dalam uqud at-tawthiqat. Akad yang keempat namanya uqud al-musyarakat. Akad di dalam bersyirikat. Akad di dalam bersyirikat. Ya. Jelas ya? Ini pembagian-pembagian ini akan memudahkan seseorang memahami bab jual beli. Ya, kalau dia sifatnya muawadat, ada timbal balik. Ya. Ada upah yang dikeluarkan, dan ada imbalan dari upah yang dikeluarkan. Dia mengeluarkan sesuatu, dan ada imbalannya, ada gantinya. Ya, itulah jual beli. Demikian pula sewa menyewa. Dia berikan manfaat, dibayar manfaat itu. Ya. Kalau tabarruat, dia dari satu pihak saja. Sifatnya hibah. Sifatnya hibah. Pemberian. Jelas ya? Sedekah. Dia masuk dalam tabarru'. Karena dia terkait dengan kemurahan hati. Ya. Kemurahan hati. Kalau tawthiqat, dia gunanya untuk menjadi tawthiq. Supaya diketahui bahwa ini akad hanya sekedar untuk menguatkan suatu akad yang lain. Ya. Ini kadang sudah dipahami dia sebagai tawthiq. Misalnya di dalam bab rahan. Ya. Rahan jaminan. Dia hanya tawthiq. Diberi jaminan ini untuk menguatkan akad. Jelas ya? Jadi jangan dipahami bahwa rahan itu menjadi milik. Ya. Milik orang yang memegang rahan tersebut atau dirahankan kepadanya, milik murtahid. Tidak, sebab dia tawthiq. Tetap asalnya milik orang yang merahankan, yang memberikan barang jaminan itu. Tetap menjadi asal miliknya. Ya. Kalau akad di dalam masyarakat, ini akad terkait dengan syarikat. Ya. Apakah terkait dengan bentuk kerjanya atau pembagian-pembagiannya atau media semisal dengannya. Ya. Baik. Di sini ada 3 pembahasan, ar-rahan, ad-dhaman, dan al-kafalah. Ketentuan umumnya semuanya kata Syekh wa hadhihi wasaiqu bil huquqi tsabitah. Dia adalah wasaiq pada hak-hak yang tsabitah, hak yang tetap. Nah. Kemudian Syekh memberikan definisi untuk setiap dari 3 ini. Beliau bermula dari rahan. Ya. Kemudian beliau terangkan tentang ad-dhaman. Kemudian beliau terangkan tentang al-kafalah. Baik. Beliau masuk menjelaskan tentang rahan. Dan ini pembahasan yang kedua. Beberapa ketentuan seputar barang gadaian. Ya. Sebelum kita baca keterangan Syekh, saya ingin memberi definisi dulu tentang rahan ini. Rahan secara bahasa adalah as-thubut wad dawam. Suatu yang tetap dan terus menerus. Ya, dikatakan ma'un rahin,
Air yang rahan artinya dia adalah air yang diam, tetap di situ. Ya. Dan rahan kadang bermakna tertahan. Suatu yang tertahan, terpenjara. Seperti firman Allah, kullu mri'in bima kasaba rahim. Ya. Jelas ya? Setiap jiwa terhadap apa yang dia lakukan dia rahim. Dia bermakna tertahan. Nah, secara istilah rahan yang dimaksudkan dengan rahan adalah ja'lu ainin maliyatin wathiqatan bidainin yustawfa minha aw min samaniha idza ta'addara al-wafa. Rahan artinya dia menetapkan suatu barang, harta berupa barang yang menjadi penguat hutangnya atau menjadi jaminan hutangnya, yang dari barang ini bisa ditutup hutangnya tersebut, atau dari harga barang itu bisa ditutup hutangnya apabila dia tidak membayarnya. Jadi itu yang dimaksud dengan rahan. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi si A misalnya membuat akad. Dia meminjam. Ya. Dia meminjam dari si B. Maka si B minta jaminan. Maka si A memberikan rahan untuk hal tersebut. Maka dia disebut rahan di sini sebab ya, jaminan ini nanti kalau si A tidak menutup, tidak membayar hutangnya, maka si B bisa mengambil pelunasannya dari barang tersebut atau dari harganya, atau dari harga barang tersebut. Jelas ya? Ini akan datang hukumnya. Dan saya sudah singgung tadi bahwa rahan itu ketika A meminjam dari si B, kemudian A menjaminkan rahannya, rahan itu belum menjadi milik si B, masih tetap milik si A. Ini ada hukum-hukum yang terkait dengannya yang akan diterangkan di sini oleh Syekh. Baik, pertama Syekh akan menjelaskan ya ketentuan barang yang syah dianggap sebagai barang gadaian. Ya. Kata beliau rahimahullah, "Farrahnu yasihhu bi kulli ainin yasihhu bai'uha." Ya, kata beliau rahan dia syah dengan segala benda atau segala barang yang pantas atau bisa untuk dijual. Nah, karena di Al-Quran yang menjadi dasar ayat tentang bolehnya rahan, wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanun maqbudah. Ya, di sini rahan yang maqbudah, dipegang. Jadi dia bentuknya dipegang, maka dia adalah barang yang mungkin untuk dijual. Jelas ya? Apa saja yang merupakan barang yang bisa dijual, maka dia bisa menjadi rahan. Bisa menjadi rahan. Tapi barang ini harus dimaklumi kadarnya berapa, harus diketahui kadarnya, jenisnya dan sifatnya. Iya. Kadar, jenis dan sifatnya. Baik. Jadi rahan boleh untuk setiap barang yang pantas untuk dijual, bisa untuk dijual. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, fatabaqa amanatan indal murtahin
Kemudian kalau rahan ini sudah dipegang atau diberikan, maka rahan ini, barang yang menjadi rahan, dia adalah amanah pada al-murtahin. Ya. Pada orang yang dirahankan kepadanya barang tersebut. Jelas ya? Dia amanah. Jadi bukan milik si pemilik utang tadi yang mendapatkan barang rahan, yang memegang barang jaminan, tapi tetap milik orang yang berhutang, yang menjaminkan barangnya. Barang masih tetap miliknya. Ya, dia hanya amanah di sisi orang yang memberikan piutang. Jelas ya? Sifatnya amanah. Baik. Ini pembahasan ya penting untuk diketahui. Ya, bahwa rahan itu masih tetap milik pemiliknya yang merahankannya. Iya. Baik. Kalau misalnya kemudian beliau berikan ketentuan umum, la yadmanuha illa in ta'adda aw farraqa. Dia tidak menjaminnya, ya, dia tidak menggantinya kecuali kalau ta'adda, dia melampaui batas, atau farraq, dia menelantarkan kasairil amanat, ya, seperti seluruh amanat. Ini kaidah ya dalam amanah. Apa saja yang diamanahkan kepadanya, apakah bentuknya rahan atau bentuknya wadi'ah, ya, atau yang semisal dengan itu, maka dia adalah amanah. Dia tidak ganti amanah itu kecuali kalau dia yang menelantarkan atau dia menghilangkan. Jelas ya? Si A berhutang kepada si B uang 10 juta misalnya. Baik. Si B minta jaminan, maka diberi jaminan motor. Jelas? Diberi jaminan motor. Ya. Motor ini, ya, oleh si B, pemilik piutang, ya, dia biarkan, ya, dia telantarkan sehingga motornya dicuri. Ya, maka di sini siapa yang menjamin motor ini? Ya, si B, sebab dia telantarkan. Ya, kalau dia sudah jaga dengan baik misalnya, ya, dia sudah jaga, dia simpan pada tempatnya. Kemudian ada yang mencuri, maka ini dia sudah melaksanakan apa yang sepantasnya dilaksanakan. Ya, tapi kalau dia menyebabkan barang tersebut hilang atau barang itu rusak, maka dia wajib untuk menggantinya. Demikian. Baik. Jadi ini keadaan rahan. Kemudian Syekh menjelaskan fa in hasal al-wafa at-tam infakkar rahan. Ya. Kalau sudah dibayar sempurna, maka rahannya lepas. Rahannya sudah lepas. Ya. Contoh yang saya berikan tadi, A meminjam uang kepada B berapa? 10 juta. Si A menggadaikan atau menjaminkan motornya. Ya. Begitu si A mengembalikan uang 10 juta, maka motor itu ya sudah lepas. Dia kembali kepada siapa? Si A yang merupakan pemiliknya. Dia kembali kepada si A yang merupakan pemiliknya. Ya, dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat di dalam masalah ini. Nah, jelas ya? Baik. Kata beliau, wa illam yahsul, apabila, dari ketentuan rahan juga, wa illam yahsul, dan apabila rahannya, atau apabila dia belum membayar, ya, si A tadi, dia belum kembalikan uang 10 juta itu. Ya. Wa talaba sahibul haqqi bai'ar rahni, dan pemilik hak
meminta agar supaya rahan dijual. Ya. Meminta agar supaya rahan dijual. Nah, ini si pemilik hak, dia boleh meminta rahan dijual apabila memang akad menentukan seperti itu. Misalnya akadnya dia pinjam duitnya selama 3 bulan misalnya. Dia jaminkan barangnya. Sudah masuk 3 bulan, belum dikembalikan, maka si pemilik barang berhak meminta. Seperti yang saya beri contoh tadi, A dengan B, A meminjam 10 juta dari B, ditentukan waktunya 3 bulan. Begitu masuk 3 bulan, ya, si A belum membayar, maka si B boleh meminta kepada si A agar supaya dibayar. Kalau dia tidak membayarnya, ya, si B boleh meminta kepada si A agar supaya motornya dijual. Jelas ya? Ingat, dia meminta kepada siapa? Kepada pemiliknya. Ya, bukan si B menjual sendiri. Ya, sebab itu bukan barang miliknya sehingga dia jual. Jelas ya? Dan ini termasuk kesalahan di dalam bab gade menggade. Ya, yang sering terjadi pertikaian. Sebab asalnya tidak mengerti hukum. Ya. Ketika diberikan barang gadaian, dianggap bahwa barang gadaian ini sudah menjadi milik orang yang memberikan piutang. Dan ini keliru. Dia hanya tauhid sebagai jaminan. Ya, kalau kepemilikan masih pemilik orang yang berhutang. Masih pemilik orang yang berhutang. Jelas ya? Kalau dia ingin menjualnya, dia harus minta izin kepada pemiliknya. Dia harus beritahu. Ya, andai kata pemiliknya tidak mau menjual, maka hakim pengadilan memaksanya untuk menjualnya. Jelas ya? Memaksanya untuk menjualnya. Nah, di sini letak ya, pembahasannya, sebab segala perkara yang terkait dengan perselisihan itu tidak diselesaikan sendiri-sendiri. Itu namanya main hakim sendiri. Ya. Tapi dikembalikan di mahkamah, pengadilan. Situlah dibahas. Nanti diharuskan dia untuk menjual. Jelas ya? Nah, jadi diminta kepada pemilik hak atau pemilik hak meminta untuk menjual rahan. Ya, contoh yang saya berikan tadi misalnya dikata A diminta oleh si B menjual motor itu agar supaya dia melunasi hutangnya, maka kewajiban si A dia wajib menjualnya. Sebab itu ketentuan dari rahan. Jelas ya? Tapi kalau si A ini ya menolak, barulah dibawa urusannya kemana? Ke pengadilan. Bukan si B main hakim sendiri. Sudah kalau begitu saya jual aja sendiri. Ya, ini keliru ya. Baik. Jadi wajib dia jual. Wal wafa'u min samanihi. Dan dibayar dari harganya. Dibayar dari harganya. Jelas. Andai kata misalnya motornya dijual ternyata laku harganya 12 juta. Ya. Berarti ada lebihnya berapa? 2 juta. Ya kata Syekh, "Wa ma baqiya min ats-tsaman ba'da wafa'il haqq fali rabbih." Ya. Apa yang lebih dari harga setelah dibayar hutangnya, ditunaikan haknya, maka itu kembali kepada pemiliknya. Ya, maka 2 juta itu dikembalikan kepada siapa? Ya, pemilik motor, si A yang berhutang 10 juta kepada si B. Jelas ya? Wa in baqiya minad daini syai'un yabqa dainan mursalan bila rahnin. Baik. Sekarang misalnya kalau motornya hanya laku 8 juta. Ya. Berarti kurang berapa? Kurang 2 juta. Ya. Terus 2 juta ini bagaimana? Dianggap lunas? Ya, tidak. Kata Syekh kalau kurang, ya, ada sesuatu yang tersisa, maka yang kurang ini masih tetap terhitung hutang. Tetap terhitung hutang mursalan, ya, sifatnya sudah lepas sudah. Hutang lepas, tidak ada lagi jaminannya. Jelas ya? Ya. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu tadi saya katakan, ini tidak main jalan sendiri. Ya, kalau si B misalnya menjual motor itu, dia jual sendiri, ternyata kurang.
Ya, dari mana Syiah tahu bahwa motornya harganya sekian dan sekian? Ya. Ini kan perselisihan lain lagi yang muncul. Karena itu yang menyelesaikannya memang di pengadilan. Sebab pengadilan yang mengontrol seluruh hal ini dan mendetailkannya. Baik, selesai ya. Ketentuan yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Nah. Ya. Di sini ada beberapa ketentuan di dalam masalah rahan yang perlu diketahui bahwa ketika seorang menggadaikan itu harus diketahui kadar hutangnya berapa. Kemudian dia pilihkan dari barang yang mungkin layak untuk dijadikan sebagai barang gadaian. Kemudian harus diketahui jenis barang gadaiannya apa, sifatnya. Ya, kemudian tempo dari hutangnya itu kapan selesainya, kapan jatuh temponya. Ya. Kemudian kalau barang rahan ini dijaminkan, maka dititip kemana? Ya, maka harus diketahui dia dititip kemana. Jelas ya? Siapa yang memegangnya? Ya. Kemudian barang gadaian itu sendiri, ya, atau hal yang terbentuk transaksi yang diberikan padanya barang gadaian, itu disyaratkan oleh para ulama 3 syarat. Syarat yang pertama, hal tersebut merupakan hutang. Ya. Jadi kalau dia bukan hutang, maka tidak ada rahan di dalamnya. Kemudian yang kedua, hutangnya adalah hutang yang tetap. Ya, hutang yang tetap. Kalau hutangnya belum tetap, masih mungkin digugurkan, maka ini tidak ada barang gadaian di dalamnya. Ya. Demikian pula disyaratkan syarat yang ketiga bahwa hutang tersebut adalah hutang yang harus ya, dia tunaikan atau sudah merupakan kewajiban di atas pundaknya. Baik, ini ketiga ketentuan pada akad atau hal yang dilakukan atau dijaminkan padanya barang jaminan. Kemudian orang yang menjaminkan barangnya, ar-rahin, orang yang menjaminkan barangnya, ini disyaratkan 2 syarat. Syarat yang pertama, orang yang menjaminkannya adalah jaizut tasarruf. Ya. Jadi kita terangkan jaizut tasarruf itu apa? Dia balik, akil, kemudian apa? Rasyid. Ya. Jadi tidak boleh ya, rahan di dalam masalah orang yang belum balik, akil tidak waras, atau orang yang tidak rasyid, tidak pandai menggunakan hartanya dengan baik. Kemudian disyaratkan syarat yang kedua bagi orang yang merahankan, orang yang menjaminkan, dia memiliki barang tersebut. Dia memiliki barang tersebut atau diizinkan untuk menggadaikannya. Ya. Jelas ya? Saya misalnya punya hutang pada orang. Saya punya saudara, dia punya motor. Saya katakan kepada saudara saya pinjam motornya, saya ingin gadaikan. Ya. Saudara saya mengizinkan. Maka motor ini walaupun bukan milik saya, tapi saya diizinkan, maka tidak ada masalah digadaikan. Jelas ya? Baik, ini 2 syarat. Ya. Kemudian perlu diketahui bahwa barang jaminan ini bisa disyaratkan di awal akad, bersama dengan awal akad, dan bisa disyaratkan setelah akad. Ya. Jelas ya? Saya misalnya meminjamkan uang kepada si A. Ya. Awalnya saya nggak syaratkan apa-apa. Saya nggak syaratkan ada barang jaminan. Tapi ketika saya lihat si A ini ada hal-hal yang aneh-aneh, ya, maka saya kemudian setelah itu mensyaratkan dia harus ada apa? Barang jaminan. Ya, maka ini tidak ada masalah. Persyaratan yang datang setelahnya itu tidak ada masalah. Sebab ini dari kemaslahatan ya, di dalam akad yang dibolehkan. Baik. Dan dia masuk dalam ketentuan rahan secara umum. Ya.
Kita pindah kepada pembahasan yang ketiga. Siapa penanggung barang gadaian yang rusak? Nah, ya sebenarnya tadi sudah diterangkan ya, masuk dalam siapa yang menanggungnya. Ya, sudah diterangkan kaidah umumnya kalau misalnya barang itu rusak karena dirusakkan oleh si pemegang rahan atau dia menelantarkannya, maka yang menanggungnya adalah siapa? Si pemegang rahan itu, orang yang memberikan piutang. Dia itulah yang menanggungnya. Tapi kalau tidak dia telantarkan, maka ya itu adalah tanggungan dari si pemilik. Jelas ya? Di sini Syekh terangkan bentuk barang gadaian yang rusak dengan bentuk yang lain. Kata beliau, wa in atlaqa ar-rahna ahadun fa alaihi dhamanuhu yakunu rahnan. Ya, andai kata salah seorang ada yang merusakkan barang rahan, maka dia wajib menggantinya. Dan gantinya tersebut itu yang menjadi rahan. Jelas ya? Ya, digadaikan motor tadi. Dari jalan motornya tiba-tiba ada mobil yang tabrak motor itu, hancur motor itu. Jelas ya? Ya, maka pemilik mobil yang menabrak ini mengganti motor tersebut. Ya, maka motor gantinya itulah yang menjadi apa? Menjadi rahan. Ya. Si A menggadaikan kambingnya kepada si B. Ya. Kambingnya ditabrak orang, mati kambing itu. Ya. Yang menabrak bertanggung jawab, dia mengganti kambing tersebut. Ya. Begitu kambingnya diganti, maka kambing ini yang menduduki kedudukan barang yang apa? Dirahan. Baik, ini maksud Syekh ya, dan saya kira ini jelas. Baik. Kemudian kata beliau, wa nama'uhu taba'un lahu wa mu'natuhu ala rabbih. Ya, wa nama'uhu, dan perkembangan barang rahan itu ikut kepada pemiliknya, ikut kepada rahan itu. Andai kata misalnya ada yang menjaminkan sapi, kemudian sapinya beranak. Ya, maka anak sapi ini milik siapa? Ya. Dia ikut kepada rahan, berarti dia adalah milik si pemilik sapi, orang yang berhutang. Jelas ya? Baik. Wa mu'natuhu ala rabbih. Ya, kemudian biaya untuk rahan tersebut, biaya untuk menjaga, memelihara rahan itu, siapa yang menanggungnya? Yang menanggungnya adalah pemiliknya. Ya, jadi kalau dia menggadaikan sapinya, ya, maka si pemilik ini yang berhutang, ya, dia harus menanggung biaya pengurusannya, perawatannya. Apakah dibikinkan kandang misalnya? Ya. Jelas ya? Kemudian rumputnya dan seterusnya. Jelas sampai sini? Ya. Dan ini telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, la yughallaqur rahnu. Rahan itu tidak ditutup dari pemiliknya. Tetap dia adalah milik pemilik. Lahu gunmuhu wa alaihi gurmuhu. Ya. Kalau ada keuntungannya, maka milik dia. Kalau ada kerugiannya, juga ditanggung oleh dia. Jelas ya? Ini dasarnya. Baik. Kemudian setelah itu Syekh menjelaskan di sini tentang pemanfaatan dan kepemilikan barang rahan. Ya, kata beliau, laisa lirrahin al-intifa'u bihi illa bi'idni al-akhar atau bi'idni syari'. Ya. Nah, kata beliau, tidak ada hak bagi ar-rahin, orang yang merahankan. Ya, jadi sekarang seorang menggadaikan motornya. Ya, apakah orang yang menggadaikan motornya ini boleh dia mengambil manfaat dari motor itu? Kata Syekh, tidak boleh. Bagi ar-rahin al-intifa' bihi, dia mengambil manfaat.
dengannya. Illa bi'idnil akhar. Kecuali dengan izin pihak yang lain. Ya. Jelas ya? Kecuali dengan izin pihak yang lain. Au bi'idni syari' atau dia diizinkan oleh syariat di dalam memanfaatkan. Ini bentuk lain ya, di dalam pemanfaatan. Bentuk lain. Ini yang pertama bentuknya begini. Si A meminjam uang dari si B. Si A menggadaikan motor kepada apa? Si B. Sekarang si A pemilik motor ini, bisakah dia memanfaatkan motornya? Jawabannya, sepanjang motor ini digadaikan, disimpan oleh si B, maka dia tidak boleh mengambil manfaat dari motor itu kecuali kalau diizinkan oleh siapa? Oleh si B. Jelas ya? Baik, sebab dia dijaminkan. Nah itu dari maslahatnya si B. Sebab kalau dia pinjamkan si A ternyata motornya rusak. Ya. Maka hilanglah barang jaminannya. Jelas ya? Baik. Bentuk yang kedua kalau ada izin dari syariat. Ini bentuk lain. Sebab Syekh di sini membawakan hadis yang menjelaskan bentuk. Fi qaulihi pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dhahru yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhuna." Walabanud darri yushrabu binafaqatihi idza kana marhuna. Wa 'ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah. Rawahu al-Bukhari. Ya. Hewan yang jadi barang gadaian itu boleh ditunggangi kalau dia memberikan nafkah. Kalau dia memberikan nafkah. Ya. Dan susu perahannya dari hewan itu boleh diminum. Ya, kalau dia mengeluarkan nafkah, mengeluarkan biaya. Wa 'alal ladzi yarkab wa yashrab an-nafaqah. Dan bagi siapa yang menungganginya dan meminumnya, meminum air susunya, dia mengeluarkan apa? Mengeluarkan biayanya. Ya, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Di sini perlu diterangkan bahwa rahan itu terbagi dua. Ada rahan yang perlu biaya perawatan dan ada rahan tidak perlu biaya perawatan. Ya, kalau rahannya tidak perlu biaya perawatan, seperti misalnya dia gadaikan tanahnya, ya, dia gadaikan rumahnya, ya, sesuatu yang tetap tidak berubah, maka ini tidak perlu biaya perawatan. Jelas ya? Maka yang seperti ini tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh dimanfaatkan bagi orang yang memegang rahan tersebut. Bagi si pemilik piutang tidak boleh memanfaatkannya. Iya. Kalau dia memanfaatkannya, maka dia bisa masuk ke dalam kaidah kullu qardin yajurru naf'an bahwa riba. Ya, setiap pinjaman, ini pinjaman ya, dia mengambil manfaat darinya, maka itu dihitung apa? Dihitung riba. Baik. Yang kedua dari barang gadaian itu perlu biaya perawatan. Ya. Dia kambing misalnya, sapi. Kalau tidak diberi makan, dia akan mati. Ya. Asalnya yang memberi biaya perawatan adalah siapa? Pemiliknya. Tapi kalau si pemegang rahan, ya, yang memegang barang jaminan ini, dia yang mengeluarkan biaya perawatan, maka dia boleh mengambil manfaat. Dia boleh mengambil manfaat dari hewan tersebut sesuai dengan kadar perawatannya atau kadar biaya yang dikeluarkan. Jelas ya? Ini menurut pendapat Imam Ahmad sesuai dengan kadarnya. Tapi menurut pendapat para a'immah yang lainnya, ya, dia tidak mengambil manfaat dengan cara yang seperti itu. Tapi bentuknya, ya, dia hitung berapa biaya perawatannya. Kalau dia mengeluarkan biaya perawatan, dia hitung. Kalau dia manfaatkan, dia hitung berapa biaya pemanfaatannya. Jelas ya? Dia hitung biaya pemanfaatannya. Kalau misalnya dia gadaikan motor misalnya. Motornya dia rawat. Ya, dia ganti olinya, dia belikan bensin. Ya, maka dia hitung semua biaya perawatannya.
Jelas ya? Dan dia pakai motor tersebut ya sesuai dengan kadar biaya perawatan. Kalau misalnya dia berjalan memakai motor itu 10 kilo, biasanya kalau naik ojek 10 kilo itu bayar berapa? Jelas ya? Sudah dia hitung biaya perawatan dari situ. Jelas? Ya. Baik. Maka ini ukuran-ukuran yang diterangkan oleh para ulama yang babitnya di sini jangan sampai seseorang masuk di dalam mengambil manfaat dari hutang. Itu saja. Jangan sampai dia tergolong kepada orang yang mengambil manfaat dari hutang yang dia berikan. Sebab itu terhitung riba. Ya. Selesai sudah tentang pembahasan rahan di sini. Kemudian yang kelima, Syekh terangkan tentang ketentuan jaminan. Tentang ketentuan ad-dhaman. Kata beliau rahimahullah, "Wad-dhamanu ay yadmana al-haqqa 'anil ladhi 'alayhi." Dhaman adalah dia menjamin hak. Menjamin suatu hak dari orang yang berkewajiban menunaikannya. Jelas? Ini dhaman. Si A misalnya berhutang kepada si B. Ya. Berhutang kepada si B. Ya. Maka saya memberikan jaminan kepada si B. Ya. Saya katakan kepada si B, berikan hutang kepada si A, atau berikan piutang kepada si A, pinjamkan dia, saya menjamin kalau dia tidak membayar, saya membayarnya. Jelas ya? Saya yang membayarnya. Nah, ini disebut apa? Dhaman. Sebab saya menjamin kewajiban si A, kalau dia tidak bayar, saya yang menunaikan kewajiban tersebut. Saya akan menunaikan kewajiban tersebut. Ini disebut dhaman. Kalau kafala, dia jaminan juga, tapi bentuknya lain. Syekh terangkan di sini definisi kafala. Ini pembahasan yang keenam. Tentuan kafala. Kata Syekh, wal kafala ay yaltazima bi ihdari badanil khasm. Ya. Kafala itu dia iltizam. Ya. Seorang mengiltizam menjamin untuk menghadirkan badan ya, khasamnya. Ya, di sini katakan khasam sebagai lawannya. Ya. Sebab memang pembahasan kafala ini lebih luas, bukan di dalam masalah jaminan, barang jaminan saja. Dia juga masuk di dalam peradilan, ya, dan selainnya. Jelas ya? Penggunaan kata kafala. Iya. Jadi kafala itu begini bentuknya. Ya. Si A misalnya punya ingin berhutang kepada si B. Ya. Namun si B khawatir kalau diberi hutang si A ini lari nggak tahu kemana. Ya. Maka saya katakan saya yang jamin. Saya akan hadirkan si A ya, kapan dikehendaki. Jelas ya? Maka kalau saya menjamin menghadirkan badan si A ini, ya, batang hidungnya saya hadirkan di depan si B, ya, maka itu namanya apa? Kafala. Ya, tapi saya tidak ada urusan masalah dia hutangnya berapa, itu urusan dia. Yang penting orangnya saya hadirkan. Jelas ya? Ini kafala. Karena itu dalam menghadirkan ini juga terkait dengan pengadilan. Ada orang yang misalnya sudah wajib kena qisas. Ya. Wajib kena qisas. Ya. Maka orang ini saya jamin agar supaya dia keluar untuk sementara dibebaskan. Ya. Dan saya menjaminnya kapan diperlukan saya akan datangkan orangnya. Ini juga bentuk dari apa? Bentuk dari kafala. Ya, karena itu bahasa Syekh di sini memakai kata apa? Al-khasam. Jelas ya? Baik. Apa dalil tentang hal ini? Tentang kafala dan dhaman? Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-za'imu gharim." Orang yang zaim, orang yang menyangka dia gharim, dia menanggung kerugian. Nah, ini zaim mencakup ad-dhaman dan kafala. Ya. Mencakup keduanya. Ya, dan ini penggunaan dalam Al-Qur'an ya. Penggunaan juga ada di dalam Al-Qur'an tentang zaim ini. Ya. Nah, penggunaan zaim digunakan bermakna dhaman.
Iya. Di kisah Nabi Yusuf, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Siapa yang mendatangkan pencurinya ini, ya, maka dia akan mendapatkan makanan, ya, penuh 1 onta yang bisa disandang oleh 1 onta. Wa ana bihi za'im, dan saya akan menjaminnya. Makanan itu saya akan berikan. Jelas ya? Ini penggunaan kata dhaman di dalam Al-Quran. Sebab dhaman dan kafalah ini, kalau dhaman dia adalah hal yang disyariatkan, ya, berdasarkan dalil dari Al-Quran, saya sebutkan tadi, dan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang kita terangkan, ya, dan ijma di kalangan para ulama, ya, ijma di kalangan para ulama. Adapun kafalah, ya, dalilnya tetap di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma di kalangan para ulama. Afwan, kafalah, bukan ya, itu pembahasan hawalah. Pembahasan kafalah dia sama sebelumnya dengan ad-dhaman. Hal yang penetapannya diambil dari Al-Quran dan dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sepakat para ulama tentang hal itu. Ya, sebab kata za'im ini mengandung 2 makna yang kita terangkan tadi. Baik, selesai di sini penjelasan tentang apa? Tentang ad-dhaman dan al-kafalah. Ya, tentang ad-dhaman dan al-kafalah. Orang yang mendhamin, orang yang menjamin, dhamana, ad-dhamin, itu disyaratkan padanya 2 syarat. Syarat yang pertama, dia jaizut tasarruf. Kemudian syarat yang kedua, dia ridha untuk menjamin. Ya, jelas ya? Kalau dia dipaksa menjamin, tidak boleh. Tidak boleh. Jelas ya? Kemudian jaminan, kalau misalnya saya jamin, ya, kamu pinjamkan si A uang 10 juta. Saya akan menjamin kalau dia tidak bayar, saya akan membayarkan. Ini dhamana ya? Jelas ya? Ini dhamana atau kafalah? Dhaman. Ya. Saya ridha akan hal itu. Sekarang pertanyaan, bolehkah saya mengambil upah dari si A? Ya. Saya katakan padanya, ini saya sudah jamin kamu dari si B. Ya. Mana persenan saya? Misalnya ya. Apakah boleh seperti ini? Jawabannya tidak boleh. Sebab ini sifatnya tabarru'. Ya, dia berbuat baik, membantu. Maka tidak boleh dia mengambil, ya, upah darinya. Jelas ya? Baik. Sekarang misalnya, ya, si pemilik hutang atau si pemilik piutang, si B, dari contoh yang kita sebutkan tadi, si B misalnya ingin menagih. Dia menagih siapa? Dia menagih si A, yang orang berutang langsung kepadanya, atau dia menagih saya yang menjaminnya? Ya. Kebanyakan ulama memandang dia boleh menagih siapa saja. Ya. Dia boleh menagih siapa saja. Tapi sejumlah ulama yang lainnya berpendapat bahwa asalnya si B, dia menagih si A. Itu asal. Ya. Kalau si A tidak bayar, baru dia menagih kepada orang yang menjamin. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan ini insyaallah yang lebih tepat. Sebab kedudukan orang yang menjamin, ya, dia posisinya membantu memang. Maka asalnya yang terkait dengan hutang tersebut adalah orang yang berhutang secara langsung, si A. Ya. Demikian. Kemudian masalah dhamana itu yang menjamin boleh 1 orang, boleh 2 orang, boleh lebih daripada itu. Ya. Boleh lebih daripada itu. Kalau banyak yang menjamin, maka tanggung jawab dibagi atas semua orang yang menjaminnya. Jelas ya? Tanggung jawab dibagi atas semua orang yang menjaminnya. Kafalah ini mirip dengan dhamana dari sisi ketentuan yang kita sebutkan tadi. Ya, wallahu taala alam. Baik. Kemudian Syekh di sini menutup dengan menjelaskan beberapa ketentuan hukum konsekuensi, ya, dari dhamana ini dan kafalah. Kata beliau, fakullun minhuma, setiap dari keduanya. Nah, siapa ini setiap dari keduanya? Keduanya siapa? Ad-dhamin, orang yang menjamin, orang yang memberi dhamana, dan al-kafil, orang yang memberi kafalah.
Ini dua orangnya sekaligus. Fakullu minhuma dhamin. Setiap dari keduanya menanggung. Dia menjamin. Ya, jelas ya. Illa kecuali. In qama bimaltazama bihi. Ya, kecuali kalau yang dijamin itu menunaikan apa yang menunaikan kewajibannya. Ya. Menunaikan kewajibannya. Jelas ya? Yang pertama. Yang kedua, au abra'ahu sahibul haq. Yang kedua atau pemilik hak itu menggugurkan kewajiban atasnya. Ya. Jelas ya? Ya kalau misalnya si A meminjam uang dari si B, saya jamin si A ini, ya. Kemudian si A tidak bayar. Maka harusnya yang bayar siapa? Saya. Ya. Jelas ya? Harusnya yang bayar saya. Ya. Kalau saya tidak bayar, maka hanya ada dua pilihan yang lain. Ini yang kedua yang disebut oleh Syekh di sini. Ya, si B, kalau si B memaafkan saya, sudah tidak apa-apa dah. Kamu sudah berbuat baik, menjamin. Ya, dan saya memaafkan, tidak apa-apa. Kalau dia memaafkan, tidak ada masalah. Berarti saya sudah lepas apa? Tanggung jawab. Jelas ya? Au bari al-asil. Ini yang ketiga. Atau yang asalnya dia telah apa? Dia telah lepas tanggung jawab. Kalau si A sudah bayar, sudah berarti saya sudah apa? Ya, sudah selesai. Jadi ini tiga. Setiap orang yang memberikan dhaman atau memberi kafalah, dia tidak lepas. Ya, dia semuanya mendhamin kecuali dengan tiga hal. Ya, kalau si yang diberi dhaman atau diberi kafalah tidak membayarnya, maka sepanjang yang memberi kafalah dan memberi dhamana sudah menunaikan, dia membayarkan, dia bertanggung jawab, maka ini sudah selesai. Atau dia dimaafkan oleh pemilik hak. Atau orang yang dikafil, orang yang diberikan padanya dhamana atau orang yang diberikan padanya kafalah, dia sudah menunaikan kewajibannya, maka gugur terhadap orang yang menjaminnya. Jelas ya? Baik, ini selesai pembahasan tentang kafalah. Ya. Sebelumnya apa? Ar-rahan, dhaman, dan al-kafalah. Kemudian Syekh berpindah menjelaskan tentang masalah al-hajr. Iya. Kata beliau rahimahullah dalam pembahasan berikutnya, ya, babul hajri. Jadi di buku antum tertulis al-hajru, juga boleh seperti itu. Ya, antum baca babun al-hajru li falasin au ghairihi. Baik, bab tentang al-hajr. Bab tentang al-hajr li falasin, karena bangkrut, au ghairihi, atau karena selainnya. Ya. Atau karena selain bangkrut. Baik, al-hajr al-hajr secara bahasa adalah al-man'. Adalah menahan. Ya. So kalau seorang dihajar, berarti dia ditahan untuk tidak bertransaksi dengan hartanya. Ya. Jelas ya? Dan al-hajar kadang bermakna al-aql. Ya. Karena itu akal disebut hijr, akal itu. Disebut hijr. Kenapa? Sebab akal itu menahan seseorang untuk berbuat yang tidak layak dia lakukan. Ya, karena itu kalau ada yang berbuat tidak layak, itu artinya kurang akalnya atau tidak ada akalnya. Jelas ya? Baik. Seperti dalam firman Allah, inna fi dzalika laqasamun lidhi hijr. Hijr di sini artinya orang yang mempunyai akal. Baik. Secara istilah, al-hajr secara istilah, ya ada beberapa definisi diterangkan oleh al-fuqaha di sini. Nah, dan ringkasnya kalau dikatakan bahwa al-hajr secara istilah adalah man'ul insan minat tasarrufi fi malihi.
Ya, ringkasnya seperti itu. Al-hajar adalah seorang manusia dilarang untuk bertransaksi dengan hartanya. Iya. Jelas ya? Dan hajar ini terbagi dua. Ada hajar limaslahati ghairihi dan ada hajar limaslahati nafsihi. Ya, ada hajar karena kemaslahatan selainnya, kemaslahatan orang lain, dan ada hajar karena kemaslahatan dirinya sendiri. Ya, dia dilarang menggunakan hartanya, transaksi dengan hartanya dia dilarang. Kenapa? Untuk kemaslahatannya sendiri. Jelas ya? Ini dua jenis hajar. Ini dua jenis hajar. Dan Syekh di sini akan membahas dua-duanya. Walaupun beliau bahasakan dengan sebabnya. Ya. Beliau terangkan sebab hajar itu lifalasin, karena bangkrut. Ya, ini untuk hajar maslahat orang lain. Si A misalnya, dia punya harta, dia punya rumah. Ya, dia punya mobil. Ya, tapi dia menanggung hutang dari 5 orang. Jelas ya? Hutangnya ini lebih banyak daripada hartanya. Hutangnya lebih banyak daripada apa? Hartanya. Maka 5 orang ini, si pemilik piutang, apabila dia menuntut si A untuk membayar dan dia tidak membayar, maka 5 orang ini boleh meminta kepada pengadilan agar supaya si A dihajar. Sehingga seluruh kepemilikannya ditahan. Seluruh kepemilikannya apa? Ditahan untuk melunasi melunasi orang-orang yang dia berhutang kepadanya, para pemilik piutang itu. Jelas ya? Jadi di sini hajarnya untuk kemaslahatan orang lain atau untuk memenuhi bagian orang lain, memenuhi hak orang lain. Ya. Perhatikan bahasanya ya, lifalasin, karena dia bangkrut. Itu yang pertama. Au gairihi, atau selainnya. Ya, selainnya ini kadang karena dia gila, orang itu ya, tidak waras, atau karena dia masih kecil, belum balik, atau karena dia adalah seorang yang safih. Ya, tidak pandai menggunakan harta. Jelas ya? Maka ini 3 hal ini kembali kepada maslahat dirinya sendiri. Ya, ada orang gila, tidak waras, dia punya harta banyak. Ya. Tapi dia tidak waras, maka dia dihajar di sini. Ya, tidak menggunakan hartanya. Ya, jelas ya, sebab dia tidak waras. Mungkin saja dia akan beli permen dengan harga 1 juta. Ya. Maka dia dihajar supaya tidak menggunakan hartanya. Dan ini untuk kemaslahatan dirinya. Ya, demikian pula anak kecil. Ya. Kan datang nanti Syekh menerangkan tentang anak yatim. Ya, bagaimana hartanya dijaga. Supaya anak yatim yang masih kecil, ya, kalau dia memegang hartanya sendiri, dia tidak tahu apa kemaslahatan untuk dirinya. Dan dia belum pandai menggunakannya. Jelas ya? Maka dia dihajar karena hal tersebut. Baik, ini 2 pembagian hajar. 2 pembagian hajar. Dan 2 pembagian hajar ini adalah hal yang disyariatkan. Al-Quran menjelaskannya. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Ya, janganlah kalian berikan kepada as-sufaha, orang-orang yang safih, belum pandai menggunakan harta, harta-harta kalian yang Allah jadikan kalian itu sebagai penanggung jawab. Jelas ya? Ya, kalau kalian penanggung jawab, jangan berikan harta itu kepada sufaha, walaupun itu milik mereka. Yang kalian lakukan apa? Warzuquhum fiha. Berilah mereka rezeki darinya. Waksuhum, berilah makan untuk mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkan kepada mereka ucapan yang baik. Tetap mereka dibiayai sesuai dengan keperluannya saja. Ya. Jelas ya? Kemudian Allah berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum." Ujilah anak-anak yatim itu. Ya. Kalau mereka sudah sampai di usia balik, kalau kalian sudah tenang, mereka ini sudah rasyid, sudah pandai menggunakan harta, maka serahkan harta mereka kepada anak yatim itu. Jelas ya? Baik. Maka ini ketentuan umum tentang bolehnya seseorang itu
dihajar. Ini untuk kemaslahatan dirinya, untuk kemaslahatan orang lain akan datang. Syekh akan menyebutkan haditsnya. Sekarang Syekh masuk menjelaskan di sini beberapa ketentuan. Ya, pembahasan, ada beberapa pembahasan yang kita garis bawahi di sini. Ya, ada 7 pembahasan dari uraian Syekh rahimahullah. Yang pertama, kewajiban pemberian toleransi waktu untuk penghutang yang masih kesulitan. Kata Syekh rahimahullah, "Wa man kana lahu al-haqqu fa 'alayhi an yunzira al-mu'sira." Siapa yang punya hak? Ya, siapa yang punya hak? Dia punya hak harta dipinjam oleh orang atau ada pada orang, fa 'alayhi, maka kewajibannya an yunzira al-mu'sir. Kewajibannya dia memberikan waktu luang kepada orang yang masih kesusahan untuk mengembalikannya. Ya, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah." Kalau yang berutang itu dia masih susah, masih sulit mengembalikannya, fanadhiratun, maka berikan waktu luang ila maisarah sampai dia ada kemudahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan orang yang memberikan waktu luang kepada orang yang masih susah melunasi utangnya. Di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Yusur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man andhara mu'sira aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhillihi." Siapa yang memberi waktu luang kepada orang yang berhutang atau dia gugurkan hutangnya. Ini 2 ya. Dia beri waktu luang atau dia gugurkan. Maka Allah akan teduhi dia di bawah teduhan arsy-Nya. Nah, ini 2 golongan lain selain daripada 7 golongan yang diteduhi di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala yang sudah berlalu bersama kita. Berlalu di mana? Di pembahasan mana sudah berlalu? 7 golongan yang diteduhi di bawah teduhan arsy Allah. Hah? Ya. Sedekah itu di pembahasan apa? Zakat. Baik. Jelas ya? Jadi kewajibannya bagi siapa yang masih susah ya diberi keluasan, diberi kelapangan. Ya. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Kalau seorang memberi kelapangan kepada manusia di dunia, maka Allah akan memberikan kelapangan untuknya juga di dunia dan di akhirat. Iya. Kemudian kata beliau, wa yanbaghi lahu. Ya. Wa yanbaghi lahu, ini pembahasan yang kedua tentang pemberian kemudahan terhadap orang yang masih memiliki kelapangan. Wa yanbaghi lahu ayyuyassir 'alal musir. Ya. Dan sepantasnya lah dia memberikan kemudahan bagi orang yang musir. Ya, dia musir sebenarnya, punya kelapangan. Tapi dia juga punya utang, tidak terlalu ketat menagih. Ya. Jelas ya, seakan-akan orang dia kejar. Ya, tidak, tapi dia berikan kelapangan. Nah, maka ini diantara hal yang baik. Ya. Dan telah datang di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa para malaikat ya menerima ruh seseorang sebelum umat Islam. Ya. Nah, maka para malaikat berkata kepadanya, "Apakah engkau pernah berbuat kebaikan?" Maka orang itu berkata, "Tidak." Para malaikat berkata, "Tadzakkar, ingat." Ya. Maka orang ini mengingat. Dia berkata, "Kuntu udayinun nas." Ya. Fa'amuru fityani ayyamdurul mu'sir wa yatajawwazu al-musir. Ya. Sesungguhnya saya memberikan piutang kepada manusia. Dan saya perintah kepada anak-anak muda saya, maksudnya para pekerjanya, saya perintah kepada para pekerja saya, orang-orang yang menagih, agar supaya memberikan waktu luang kepada orang yang masih kesulitan. Ya. Dan membiarkan orang yang memiliki kelapangan. Jadi dia menagih saja. Dia tahu ini orang lapang sebenarnya tapi belum bayar, tapi dia biarkan. Ya. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, "Tajawwazu anhu." Biarkanlah orang tersebut. Maksudnya bebaskan dia, biarkan ya dari kesalahan-kesalahannya. Nah, ini dari keutamaan dan dari akhlak yang mulia yang diajarkan di dalam syariat kita. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga, ketentuan tentang pengembalian hak orang lain.
Ketentuan tentang pengembalian hak orang lain. Kata beliau, "Wa man 'alaihi al-haqqu fa 'alaihi al-wafa kamilan bil qadari was sifat." Siapa yang wajib atau siapa yang menanggung kewajiban, maka dia wajib membayarnya, menunaikannya sempurna. Ya. Sesuai dengan kadarnya, jumlah yang diambil, dan sesuai dengan sifatnya, sifat yang diambil. Jelas ya? Nah, tergantung jenis apa utangnya. Apakah uang atau barang atau apa? Ya. Kalau dia adalah uang, dia kembalikan sesuai dengan jumlahnya. Kalau dia adalah barang, diambil, maka dia kembalikan barang sesuai dengan sifat. Ketika barang itu dia kembalikan. Atau ketika barang itu diambil. Dia kembalikan sesuai dengan sifatnya. Sesuai dengan sifatnya. Jelas ya? Baik. Kemudian Syekh di sini membawakan hadis. Kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, "Matlul ghani dhulmun wa idza uhila bidainihi ala mali'in falyahtal." Muttafaqun alaih. Wa hadha minal muyasarah. Ya. Kata Syekh, beliau membawakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dari hadis Abi Hurairah. Nah, Syekh berkata, matlul ghani dhulmun. Ya. Orang yang kaya, yang memakala, yang menahan hutangnya, dia tidak mau bayar, itu adalah kezaliman. Jadi ingatkan di sini. Orang yang mampu, kemudian dia menahan, tidak membayar hutangnya, itu adalah kezaliman. Wa idza uhila bidainihi. Ya. Kalau ada yang menahan, atau yang berhutang misalnya, lalu diihala, diberikan padanya hawala, hutangnya itu kepada mali, orang lain yang bisa membayarnya, falyahtal, maka dia ikuti. Ya, dia terima hawala itu. Jelas ya? Pertama, hadits ini dibawakan oleh Syekh di sini untuk dua maksud. Maksud yang pertama, pembahasan yang telah lalu. Beliau ingin menjelaskan bahwa menunaikan hak orang itu adalah perkara yang penting. Ya, siapa yang punya kemampuan untuk menunaikan dan mengembalikan hak orang, jangan dia menahan-nahan. Jangan dia mengundur. Sebab itu adalah kezaliman. Jelas ya? Kemudian yang kedua dari hadits ini, terdapat di dalamnya penjelasan tentang pembahasan hawalah. Ya, terdapat di dalamnya penjelasan tentang apa? Tentang hawalah. Ya, dan hawalah ini, hawalah secara bahasa, ya, dari kata berpindah ya, hawala. Ya. Dia memindahkan sesuatu. Ya. Jelas ya? Dan secara istilah yang dimaksudkan dengan hawala adalah naqlu dainin min dimmatin ila dimmatin ukhra. Ya, pemindahan hutang dari tanggung jawab seseorang kepada orang lain. Ya. Itu yang dimaksud dengan hawala. Nah, hawala ini adalah hal yang disyariatkan. Jadi saya ulangi, hawala memindahkan hutang, naqlu dainin min dimmatin ila dimmatin ukhra. Pemindahan hutang dari tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain. Dan ini adalah hal yang disyariatkan berdasarkan hadis yang kita baca. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan dia adalah hal yang disepakati oleh para ulama tentang disyariatkannya. Dan seperti yang dikatakan oleh Syekh di sini, wa hadza minal muyasarah. Dan ini dari kemudahan di dalam syariat kita. Ini dari kemudahan di dalam syariat kita. Jelas ya? Saya misalnya menanggung hutang. Ya. Dari si A. Saya berhutang dari si A misalnya 10 juta. Jelas ya? Saya menanggung 10 juta. Saya juga punya piutang, ya, berada pada si B. Saya punya piutang berada pada siapa? Si B. Dan piutang saya ini sudah jatuh tempo. Si B juga sudah harus apa? Bayar saya. Dan si B ini mampu membayarnya. Mampu membayarnya. Jelas ya? Maka begitu si A datang kepada saya menuntut hutang, maka saya katakan, kamu pergi kepada si B. Ambil dari si B.
Jelas ya? Maka kewajiban si A kalau dia minta kepada saya arahkan dia kepada si B dan si B mampu untuk melunasi, dia harus mengikutinya. Jelas ya? Dan ini dari kemudahan di dalam syariat kita. Oh, jangan dia berkata, saya kan urusannya sama kamu saja. Kenapa saya harus kepada si B? Ya. Jelas ya? Ini dari kemudahan dan disinilah dari akhlak seorang muslim. Tidak usah dia berpikir seperti itu. Tapi dia pikir bagaimana memberikan kemudahan. Ya, bagaimana dia memberikan kemudahan. Dan saya sendiri, ya, kalau saya ingin lebih bagus, ya, mungkin saya boleh saja saya datang kepada si B, saya ambil, kemudian saya bayar. Jelas ya? Kemudian saya membayarnya. Namun ini adalah jalur-jalur yang diterangkan oleh syariat, diperbolehkan untuk menciptakan kemaslahatan di tengah manusia. Baik, ini yang dimaksud dengan hawalah. Ya, ini yang dimaksud dengan hawalah. Baik, Syekh di sini terangkan dulu. Beliau terangkan apa yang dimaksud dengan mali. Ya, kalau diberikan hawalah kepada orang yang mali, mampu membayarnya. Apa yang dimaksud dengan orang yang mampu membayar? Kata beliau, al-mali, fal-mali huwal qadiru 'alal wafa, alladhi laysa mumatilan wa yumkinu tahdiruhu li majlisil hukum. Ini al-mali. 3 sifat beliau sebutkan. Al-mali adalah orang yang mampu membayar. Ini sifat yang pertama. Dia mampu membayar. Yang kedua, alladhi laysa mumatilan. Yang kedua, dia bukan orang yang suka mengundur-undur. Yang ketiga, wa yumkinu tahdiruhu li majlisil hukum. Dan mungkin menghadirkan dia di majelis hukum. Ya, kalau dia diminta untuk hadir, dia bisa hadir. Jelas ya? Ini yang disebut dengan apa? Mali. Ya. Ya, kalau misalnya ada yang saya punya seperti kasus yang saya terangkan tadi, ya, saya berhutang kepada si A datang menagih piutangnya, ya, yang merupakan miliknya, maka begitu saya arahkan kepada si B, dan si B punya 3 ketentuan ini, maka si A, dia hendaknya menerima hawalah itu. Dia hendaknya menerima pengalihan yang saya berikan. Hawalah yang saya berikan. Jelas sampai sini? Namun perlu diketahui bahwa hawalah disyaratkan oleh para ulama 3 syarat. Syarat yang pertama, hawalah tersebut itu pada hutang yang tetap. Pada hutang yang tetap ditanggung jawab orang yang diarahkan kepadanya. Orang yang diarahkan kepadanya. Ya. Untuk paham bahasa yang saya sampaikan ini, diarahkan kepadanya. Atau lebih paham dengan contoh? Hah? Ya, baik. Sekarang ada 3 sudut. Si A, si B, dan si C. Ya. Jelas ya? Si B berhutang kepada si A. Dia berhutang kepada siapa? Si A. Ya. Si A ini namanya pemilik piutang. Ini pihak pertama. Si B adalah orang yang berhutang. Ya. Si C, ya, si B, dia punya piutang, ya, ada di tanggung jawab si C. Jelas ya? Ada di tanggung jawab si C. Ya, kalau saya katakan hutangnya harus hutang yang tetap ditanggung jawab orang yang diarahkan kepadanya. Maka yang dimaksudkan adalah si C. Jadi hutang itu adalah tetap pada si C. Jelas ya? Nah, boleh saya katakan ambil dari si C, ternyata hutangnya adalah hutang yang tidak tetap. Ya, mungkin jatuh, mungkin ada hutangnya, mungkin tidak. Seperti dalam masalah sewa menyewa dan seterusnya dari hal-hal yang belum tetap. Jelas ya? Jadi ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ya. Sekarang pihak yang bermain di sini hanya antara saya dengan siapa? Si C. Karena ini pihak yang akan mengarahkan, yang memberikan pengalihan. Saya mengalihkan kepada si C hutang itu. Ya. Yang kedua, ada kesepakatan dalam hutangnya. Ada kesamaan dalam hutangnya. Antara si B dan si C, hutangnya harus mirip. Ya, jelas ya? Kemiripannya dalam beberapa perkara. Yang pertama, dalam jenisnya. Ya, si B misalnya hutang uang. Ya. Dan si C juga hutang uang dari si B. Sama-sama uang. Jelas ya? Sama-sama uang. Ya. Kalau dia sama-sama uang, sudah. Tidak ada masalah. Tapi kalau di sana barang, sini uang, ini tidak cocok. Tidak sejenis. Tidak boleh. Dipahami ya? Kemudian kesamaan yang kedua, kesamaan di dalam jatuh temponya.
Ya, kesamaan jalan jatuh temponya. Begitu si B mengarahkan kepada si C, maka harus sudah jatuh tempo. Jelas ya? Harus sudah selesai, sudah jatuh temponya. Tidak boleh dia katakan, sudah kamu ambil dari si C. Ternyata piutang si C itu nanti wajib dia bayar 3 bulan lagi. Ya. Ini tidak benar. Jelas ya? Maka harus ada kesamaan dalam jatuh temponya. Kemudian yang ketiga, ada kesamaan dalam jumlah hutangnya. Ya, kesamaan yang dimaksud di sini, ya, sesuatu yang bisa dibayar. Ya, kalau misalnya si B punya piutang dari si A 10 juta, ya, atau si B berhutang dari si A 10 juta, dan piutang si B pada si C ada 20 juta, ini tidak ada masalah. Sebab dia punya lebih banyak. Jelas ya? Tapi paling sedikitnya adalah berapa? 10 juta juga. Tidak boleh si C punya utangnya sama si C cuma 5 juta saja. Jutanya sama si C 5 juta. Dia katakan sudah kamu ambil dari si C. Ya. Ini tidak mungkin ya. Baik. Ini syarat yang kedua. Jadi harus ada kesamaan dari dua hutang tersebut. Kemudian yang ketiga. Disyaratkan ada ridha dari orang yang mengalihkan. Harus ada ridha dari orang yang mengalihkan. Siapa yang mengalihkan di sini? Si B atau si C? Hah? Si B yang mengalihkan si B. Si C dialihkan kepadanya. Jadi yang disyaratkan ridhanya si B. Jelas ya? Ridhanya si B. Dia mau atau tidak? Adapun si C tidak disyaratkan dia ridha. Mau ridha atau tidak dia harus menanggung. Ya, dan menerima. Jelas ya? Baik. Ya. Si A tadi tahu bahwa si B ini punya piutang, ya, ada sama si C. Si A menuntut, ya kalau begitu, ya, saya ambil saja dari si C. Maka disyaratkan harus ada ridhonya si B. Kalau si B berkata tidak boleh. Jelas ya? Harus ada ridha dari orang yang mengalihkan. Baik, selesai. Ini syarat tentang hawalah. Ya, Syekh di sini hanya menyinggung ya, sepintas lalu. Ya, tadi saya terangkan tentang hawalah ini sebab dia satu bab juga dalam pembahasan fikih dan juga penting untuk kita ketahui. Baik. Sekarang beliau masuk kepada ya asal pembahasan. Sebenarnya ini dasar pembahasan yang beliau inginkan. Tadi itu semuanya pendahuluan. Ya, sekarang ingin beliau jelaskan tentang hajar itu apa? Ya. Hajar itu apa? Bagaimana bentuknya? Sekarang beliau mulai menerangkan hajar karena apa? Orang yang bangkrut. Ya. Sekarang sudah paham antum? Saya gunakan bahasa hajar sudah paham? Ya, baik. Sekarang orang ini dihajar. Ya. Karena dia berhutang. Karena dia bangkrut. Syekh terangkan tentang ketentuannya. Baik. Ini pembahasan yang kelima tentang hajar karena bangkrut dan beberapa ketentuannya. Kata Syekh, wa idza kanatid duyunu aktsara min malil insan, apabila hutang-hutang itu lebih banyak dari harta seorang manusia. Ya, dia punya harta tapi hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Wa talabal ghurama'u, ya, dan al-ghurama para pemilik piutang. Al-ghurama ini arti asalnya orang yang dirugikan. Orang yang dirugikan. Artinya apa? Ya, para pemilik piutang yang tidak dibayar. Ya, dikatakan ghurama karena mereka dirugikan, tidak dibayar. Ya. Wa talabal ghurama'u, dan para pemilik piutang ini meminta haknya, au ba'dhum, atau sebagian dari mereka meminta, tidak harus seluruhnya ya. Ya kalau misalnya dia berhutang dari 5 orang, ada 1 orang menuntut, ya maka 1 orang ini boleh dia mengajukan kepada hakim, kepada mahkamah, dia boleh. Jelas ya? Talabal ghurama'u au ba'dhum minal hakim, dari siapa? Dari al-hakim. Ini al-hakim ya pembahasannya. Sekali lagi pembahasannya kemana? Al-hakim. Ya. Ini kadang banyak terjadi tengah masyarakat. Ya. Mentang-mentang dia punya kemampuan. Oh si fulan nggak bayar hutangnya. Ini orang memang bandel dia. Ya. Datang ke rumahnya, diambil motornya. Ya, kamu harus bayar nanti. Kalau kamu sudah bayar, saya kembalikan motormu. Ya. Ini nggak boleh ya seperti ini. Dia main hakim sendiri. Ya. Jelas ya? Ini kaitan-kaitan yang seperti ini kaitannya dengan mahkamah. Ya. Sebab main hakim seperti inilah yang menimbulkan percekcokan, permusuhan dan pertumpahan darah. Jelas ya? Karena itu syariat kita indah mengatur. Memang hak manusia dijaga. Ya, tapi darah seorang manusia itu lebih berharga daripada harta. Jelas ya?
Karena itulah penjagaan-penjagaan dalam syariat, aturan-aturannya itu penting untuk kita ketahui. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, minal hakim. Jadi kalau misalnya al-ghurama, ya, talab al-ghurama wa ba'dhum minal hakim, para pemilik piutang atau orang-orang yang dirugikan atau sebagian dari mereka meminta kepada al-hakim, meminta kepada pemerintah atau kepada pengadilan yang merupakan pihak yang berwenang di pemerintahan, ayyahjira alaihi, ya, yang meminta kepada pemerintah untuk menghajarnya, maka hajar alaihi, maka pemerintah menjatuhkan hajar atasnya, atas permintaan itu. Jelas ya? Ya. Wa mana'ahu min at-tasarrufi fi jami'i malihi. Ya, dan pemerintah melarang dia untuk bertransaksi, berbuat dengan seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Ya, jelas ya? Seluruh hartanya kecuali apa? Kecuali apa yang merupakan keperluannya. Ya. Kalau dihajar semua hampir rumahnya, dia mau tinggal di mana? Ya, jelas ya? Kalau dihajar semua, diambil pakaiannya, dia mau pakai apa? Ya kan begitu? Kecuali apa yang diperlukan. Ini hal yang lebih, itulah yang dihajar. Itulah yang dihajar. Kalau misalnya dia punya rumah besar misalnya. Ya. Jelas ya? Punya rumah besar, punya harga, maka dia boleh ya disewakan rumah atau dibelikan rumah yang cukup untuk dia tinggali saja bersama keluarganya. Jelas ya? Ini untuk kemaslahatan agar supaya dia kembalikan hutangnya. Dia kembalikan hutangnya. Nah, jangan dia punya rumah besar, oh saya tidak ada tempat tinggal lain kecuali ini. Ya. Padahal kalau dia pakai, dia jual rumahnya misalnya untuk membayar hutangnya, dia mampu. Ya, atau bisa menutupi. Jelas ya? Karena itulah hal yang seperti ini itu perlu hakim yang menentukan, yang menetapkan. Ya. Jelas ya? Perlu ke pengadilan. Baik. Kemudian kata beliau, "Tsumma yusaffi malahu." Kemudian dihitung secara bersih hartanya itu berapa? Dihitung secara bersih hartanya berapa? Wa yuqassimuhu 'alal ghurama biqadri duyunihim. Lalu dibagi kepada ghurama, ya. Para pemilik piutang, orang-orang yang dirugikan ini, ya, dibagilah kepada mereka sesuai dengan kadar, ya, piutang mereka. Sesuai dengan kadar piutang yang merupakan milik mereka. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yuqaddimu minhum illa sahibur rahmi birahmihi. Baik, sekarang beliau berbicara tentang ketentuan lain. Sekarang ada harta. Ya. Si A telah merugikan banyak pihak. Anggaplah kadar hutangnya 500 juta. Ya. Setelah hartanya dibersihkan semuanya, yang bisa dijual hanya 300 juta. Hanya berapa? 300 juta. Tidak mencukupi untuk membayar 500. Sekarang dari orang-orang yang menagihnya ini, siapa yang didahulukan? Siapa yang didahulukan? Nah, di sini Syekh akan membahas siapa yang didahulukan. Ya, kata beliau, sahibur rahmi birahmihi. Kata beliau, la yuqaddimu minhum illa sahibur rahmi birahmihi. Tidak ada yang didahulukan dari mereka kecuali pemilik rahan dengan rahannya. Ini yang pertama. Andai kata misalnya orang yang dihajar ini, ya, dia misalnya berhutang pada 5 orang. Ya, jelas ya? Setiap orang dia berhutang berapa? 100 juta nilainya. Jelas ya? Nilainya 100 juta. Tapi pada salah satunya, si A telah menjaminkan mobilnya pada salah satunya. Jelas ya? Telah menjaminkan mobilnya. Dan mobil ini masuk dalam harta dia. Maka yang paling berhak mengambil mobil ini adalah siapa? Orang yang dijaminkan tadi ini kepadanya. Ini yang paling berhak. Ini yang pertama kata Syekh. Kemudian yang kedua kata beliau, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka malahu inda rajulin qad aflas fahuwa ahaqqu bihi min ghairihi, muttafaqun alaih. Siapa yang mendapatkan hartanya pada seseorang dan orang ini telah bangkrut, maka dia lebih berhak terhadap harta itu daripada selainnya. Jelas ini ya? Ini yang kedua yang didahulukan. Orang yang memang dapat ada hartanya di situ. Ya, sekarang dari 5 orang misalnya. Tadi saya sebutkan mereka punya piutang nilainya 100 juta tiap orang. Kita sebut nilai ya. Sebab mungkin saja dia pinjamkan
uang, mungkin saja dia pinjamkan barang. Ya. Ada si A misalnya, ya. Dia pinjamkan peralatan kepadanya. Anggaplah dia pinjamkan komputer misalnya, atau laptop dia pinjamkan harganya 20 juta. Jelas ya? Begitu diperiksa hartanya, ada laptop tersebut. Ya. Milik dia. Maka siapa yang paling berhak mengambil laptop ini? Adalah si A. Yang merupakan memang barangnya. Jelas ya? Ya. Maka dia yang didahulukan. Tapi ini bagi orang yang mendapatkan barangnya ini disyaratkan oleh para ulama 6 syarat. Agar supaya dia yang dahulu mengambil barangnya. Ya, disyaratkan 6 syarat. Yang pertama, ya, disyaratkan bahwa orang yang bangkrut ini dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Jelas ya? Sebab ketentuan masalah hajar terhadap hartanya ini mungkin saja ketika masih hidup dan ketika dia meninggal. Jelas ya? Itu mungkin. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, ya, harga dari barang itu ya semuanya masih berada pada orang yang bangkrut. Ya. Jelas ya? Kalau misalnya laptopnya harganya tadi 20 juta nilainya, ternyata si pemilik piutang sudah membayar 10 juta, maka ini tidak boleh diambil. Ternyata orang yang dihajar sudah membayar 10 juta, maka tidak boleh diambil sebab sudah dibayar sebagiannya. Jadi masih lengkap harganya pada orang itu. Barang itu belum diganggu gugat harganya, masih lengkap. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, barang itu sempurna berada di dalam kepemilikan Kepemilikan si orang yang dihajar, orang yang bangkrut ini. Sempurna kepemilikannya pada orang yang bangkrut. Jadi kalau misalnya laptopnya harganya 20 juta, tapi sudah dimodifikasi, ya sudah diganti layarnya, sudah apa segala macam, ya. Maka ini berarti sebagian dari barang itu sudah hilang. Jelas ya? Sebagian dari barang sudah apa? Sudah hilang. Kalau sebagian dari barang sudah hilang, berarti dia tidak berhak mengambilnya. Jadi ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, barang itu masih berada di atas keadaannya yang pertama, belum berubah. Ya. Jadi kalau dia bawakan barangnya masih baru, ya, masih bagus, ternyata dia dapatkan barangnya sudah tua, ya, jelas ya? Maka ini tidak lagi. Atau contoh lain misalnya, ya, anggaplah jangan laptop ya, anggap misalnya dia punya sapi, ya, dia punya sapi. Waktu itu umurnya setahun, tapi begitu diambil sudah berumur berapa? 2 tahun. Ini bukan lagi barangnya. Jelas ya? Ini sudah berapa ini? 4. Yang kelima, barang itu tidak terkait dengan hak orang lain. Barang itu tidak terkait dengan hak orang lain. Ya. Misalnya dia dapatkan laptop. Ya. Ternyata laptop ini oleh orang yang dihajar sudah digadaikan juga sama orang lain. Ya. Jelas ya? Berarti dia terkait sudah dengan hak orang lain. Maka yang seperti ini tidak boleh diambil. Sebab dia ada kaitannya dengan apa? Orang lain. Jelas. Kemudian syarat yang keenam, ya, barang tersebut tidak bertambah dengan tambahan yang bersambung. Ya, tambahan yang bersambung maksudnya itu tadi seperti ya kalau laptop nggak ada ya tambahan bersambungnya. Ya, mungkin kalau dikatakan ada tambahan, dia tambahan berpisah. Ya, perangkat-perangkat yang dimasukkan. Tapi kalau tambahan bersambung itu seperti pada hewan tadi, sapi misalnya, dia semakin gemuk, ya, semakin besar, semakin mahal harganya. Ini tambahan bersambung. Maka tidak boleh dia mengambilnya kalau ada tambahan bersambung. Jelas ya? Baik, ini 6 syarat bagi siapa yang menemukan barangnya dan dia dianggap yang paling berhak mengambilnya. Ya. Baik, selesai sudah di sini pembahasan tentang orang yang dihajar karena apa? Ya, ini dihajar kenapa ini? Ya, karena kemaslahatan orang lain, karena kemaslahatan ya atau kemaslahatan orang-orang yang dia rugikan. Ya. Baik. Kemudian setelah itu Syekh berpindah menjelaskan tentang hajar untuk kemaslahatan diri orang yang dihajar itu sendiri. Ya. Baik, di sini beliau akan menjelaskannya, tapi ini waktu sudah berlalu. Ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti ya setelah salat maghrib. Baik.
hari ini kita bahas apa? Sebentar saya lihat dulu pembahasannya. Apa masih kejar target apa tidak hari ini? Oh ya, insya Allah masih kejar target. Insya Allah. Ya. Hah? Ya, kita mulai dari mana tadi? Pagi tadi dari bab jual beli. Dari halaman 80. Sekarang kita sudah di halaman 90. Jadi lagi 5 halaman ya. Nah, malam ini kita harus selesaikan bab Ihyaul Mawad. Ya, baru dapat target. Baik. Insyaallah kita sambung nanti setelah sholat maghrib. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.